اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-23 ini, malam Lailatul Qadar yang terakhir. Kita semua masih diberikan oleh Allah segala kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama lagi, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah yang telah kita lakukan selama 22 hari ini, puasa yang kita lakukan mengantarkan kepada tujuan dari kita berpuasa? Ya. Selama ini mungkin orang berpikir bahwa setiap pekerjaan, setiap apapun yang kita lakukan dalam urusan duniawi, ya, tentunya memiliki dasar dari tujuan. Ya, tidak ada panjenengan coba tanyakan siapapun ya, ketika ingin melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu sangat tidak mungkin, mustahil. Orang bertindak pasti ada apa? Tujuan. Ada al-hadaf. Apa yang ingin dicapai dalam perbuatan yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita ingin ke pasar ya. Tentunya kalau kita ingin ke pasar, apa yang kita lakukan? Yaitu jual beli ya. Terkadang kita sebagai pembeli atau kita sebagai pedagang kan gitu ya. Petani juga demikian, ketika menanam tembakau, menanam cabai, ada yang ingin dicapai dari perbuatan menanam tembakau, menanam cabai kan gitu ya. Ya, supaya nanti ketika pohonnya besar, ada sesuatu yang ingin dicapai dari hasil panen itu. Urusan duniawi kita terus terang mungkin antum semua pasti memiliki perencanaan yang matang ya. Sebagai seorang petani ya, misalkan ya, saya contohkan ya, pasti memiliki perencanaan yang matang bagaimana menyiapkan lahan ya, menyiapkan airnya, menyiapkan segalanya kan. Semua urusan duniawi kita pastinya memiliki perencanaan dalam untuk apa? Untuk tujuan yang kita ingin tuju. Ya, pertanyaan besar bagi kita adalah, apakah dalam ibadah yang kita lakukan juga memiliki apa? Tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini kadang yang mungkin masih kita banyak mengabaikan apa? Dari sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Al-Quran di dalam beberapa ayat, ya banyak ayat dalam Al-Quranul Karim secara spesifik menjelaskan setiap ibadah itu pasti memiliki tujuan-tujuan. Ya. Contohnya ya, misalkan ketika kita ingin bersedekah, apa tujuan kita bersedekah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari sebagian hartamu, ya, harta mereka, khudh min amwalihim, sebagai bentuk sedekah untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan diri. Wa tuzakkihim, dan untuk membersihkan dari harta yang dimilikinya, juga membersihkan jiwa kita. Jadi tujuan dari sedekah itu seperti itu. Nah, kita berada di bulan suci Ramadan. Sekarang kita, apakah ada tujuan ketika kita beribadah? Seperti kita dalam urusan duniawi kita merencanakan, ya, dengan matang semua, kan? Ya, saya contohkan tadi dalam pertanian, dalam apa? Apa tujuan yang ingin dicapai dalam berpuasa ini? Ini yang masih menjadi tanda tanya besar bagi kita. Introspeksi diri kita. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memiliki efek, ya, dari tujuan itu? Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Antum insyaallah hafal semua karena selalu diulang-ulang, ya, dalam setiap majelis, dalam setiap apa, ya. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Apa tujuan puasa tadi? Seperti sedekah tadi juga bertujuan untuk mensucikan jiwa, mensucikan harta kita. Ya, puasa bulan suci Ramadan memiliki tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian, kata Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu adalah apa? Keinginan kita untuk melakukan ibadah puasa. Jadi kita memiliki landasan. Jangan sampai kita hanya berpuasa seperti orang-orang awam, ya, orang-orang yang tidak mengerti. Yang penting anak melakukan apa? Ibadah puasa, orang tua melakukan ibadah puasa hanya sekedar ritual-ritual belaka. Kita sebagai pengikut Ahlul Bait tentunya ingin lebih dari itu. Ya, pengikut Ahlul Bait harus memiliki apa? Memiliki tanggung jawab bahwa puasa yang kita lakukan harus melebihi mereka. Kita memiliki tujuan dalam berpuasa. Tujuan apa tadi? Takwa kepada Allah. Ya. Tujuan kita adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dalam berpuasa ini telah menyampaikan kita kepada ketakwaan? Itu pertanyaannya. Ya, ataukah puasa kita sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang ma'ruf, ya, di sini juga ada riwayat ini, ya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada pahala yang raihnya kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Ya, tidak menyampaikan dirinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada bedanya kita berpuasa dengan orang yang katakanlah mungkin tidak berpuasa, ya. Apakah jiwa kita juga berpuasa? Ya, berpuasa dari keburukan-keburukan rodhail nafsiyah, keburukan-keburukan jiwa kita, misalkan dendam pada orang lain, iri hati pada orang lain, sombong kepada orang lain. Apakah puasa kita telah menyampaikan kepada kesucian jiwa? Ya, ini yang menjadi tanda-tanda besar kepada kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Hendaknya kita melihat apa yang telah kita raih dari puasa itu.
Jangan sampai puasa kita hanya sekedar puasa ritual seperti orang-orang awam yang lainnya ya, selain antum. Ya kita sebagai pengikut Ahlul Bait ya dalam literasi, dalam riwayat-riwayat kita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, bagaimana seseorang itu betul-betul apa? Betul-betul ingin menjadikan puasa yang kita lakukan ini adalah puasa yang eh, menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara tentang eh, keagungan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Al-Imam Ali bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, ya Rasulullah, eh, perbuatan amal yang paling afdol di dalam puasa Ramadan itu apa? Apakah membaca Al-Quran atau yang lain? Mungkin persepsi kita seperti itu ya. Ibadah yang ibadah-ibadah yang lain, memperbanyak ibadah ya. Semuanya bagus ya, bukan tidak bagus. Tetapi yang paling utama di antara semua amal ibadah-ibadah yang kita lakukan, apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, al-wara an maharimillah. Ya, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ya kalau kita mengupas kenapa Rasulullah tidak berbicara kamu melakukan ibadah ini, melakukan ibadah itu. Tetapi justru Rasulullah mengatakan al-wara an maharimillah, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kesabaran itu ya sabar dalam ketaatan atau sabar dalam apa? Kemaksiatan. Yang paling sulit kita lakukan sebagai seorang hamba muslim adalah sabar dalam apa? Kemaksiatan. Ya kan? Orang mungkin bisa antum banyak ibadah, gampang. Tetapi apakah ketika antum banyak ibadah juga selaras kita juga menghindari maksiat? Belum tentu. Banyak sekali kan orang ibadah sholatnya luar biasa. Tetapi pada sisi yang lain juga berbuat maksiat. Ya, banyak riwayat-riwayat dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam riwayat itu juga ditemukan. Ya. Mungkin antum pernah mendengar ya di dalam riwayat yang di sini juga ada ya ada seorang perempuan yang rajin ibadah kan. Sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Kemudian puasanya juga luar biasa. Di siang harinya berpuasa. Bahkan orangnya itu selalu bersedekah pada orang lain. Perhatian pada orang lain, memberi pada orang lain, berbagi kepada orang lain. Tetapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, orang gampang berbuat sesuatu kebajikan. Tetapi ketika menghindari maksiat belum tentu, ini yang susah bagi kita. Ya, orang bisa rajin sholat, rajin ibadah, tapi hatinya masih kotor. Ya, sering kita melihat seperti itu. Apa yang dilakukan perempuan? Kenapa Rasulullah sampai mengatakan dia masuk ke dalam api neraka? Tu'zi jirana, selalu menyakiti tetangganya. Ya, tidak jaminan orang yang banyak ibadah itu kemudian dia menghindar dari apa? Maksiat kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan al-wara'an maharimillah ini sesuatu yang sulit bagi kita untuk menghindari. Afdalul a'mal ya, paling mulianya perbuatan di bulan suci Ramadan adalah ketika seorang betul-betul menjaga dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan suci Ramadan, momentum bulan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa tadi. Ya. Apakah puasa itu cukup menjadi orang memiliki sifat ketakwaan? Tidak.
Puasa salah satu media kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya diwajibkan kepada kalian. Dan di akhir ayat Allah berfirman la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Artinya apakah hanya dengan kita berpuasa kemudian seorang layak dikatakan muttaqin? Tidak. Antum harus melihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Ya, bisa dipahami ya maksud saya. Jadi media kita untuk menuju takwa salah satunya adalah apa? Puasa. Tetapi apakah puasa satu-satunya media untuk menjadi takwa? Tidak. Kita melihat ayat yang lain yang antum sering membaca mungkin ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab. Di dalam tafsir Al-Amthal disebutkan Allah menggunakan kata zalika. Itu, yaitu Al-Qur'an. Saya menunjuk itu kan yang di depan antum kan ada Al-Qur'an. Kenapa Allah menggunakan istilah al-isyarah? Isim isyarah itu isim kata tunjuk ya, yang menunjukkan jauh. Di dalam tafsir Al-Amthal disebutkan karena ketinggian Al-Qur'anul Karim. Kita malam ini malam diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makanya kemuliaan malam Lailatul Qadar itu disebabkan apa? Karena malam tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam ini malam Lailatul Qadar, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak ada keraguan. Nah, ini yang menarik, hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Takwa tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu dengan kita apa tadi? Berpuasa. Jadi kita berpuasa itu supaya meraih ketakwaan. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lepas dari Al-Qur'an. Kenapa kita tadi bertawasul kepada Al-Qur'an? Ya. Di malam Lailatul Qadar. Bisa dipahami ya ininya ya, alurnya itu, kesesuaiannya. Kenapa? Orang yang muttaqin betul-betul dikatakan sebagai orang yang bertakwa dengan puasa yang kita lakukan. Jika betul-betul apa? Memegang teguh Al-Qur'an, hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi siapa? Orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita berpuasa tetapi kita mengabaikan Al-Qur'an, apakah bisa dikatakan orang muttaqin? Tidak bisa. Al-Qur'an yang diturunkan di malam Lailatul Qadar ini ya, ikhwan dan akhwat sekalian, itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ini yang menarik. Apakah ayat ini tidak bertentangan dengan ayat kedua surah Al-Baqarah tadi? Loh, tadi dikatakan bahwa Quran itu petunjuk bagi orang siapa? Bertakwa. Sedangkan ayat 185 tadi Quran dikatakan sebagai hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Ya, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, ya manusia secara umum. Baik orang muslim, non muslim yang ingin mengambil Al-Qur'an, ya silakan kan bisa kan? Siapapun, makanya orang-orang barat itu sebenarnya banyak mengambil dari Al-Qur'an.
Ya, dalam sains, dalam apapun ya, mereka mencontoh mengambil dari Al-Qur'anul Karim. Makanya siapapun bisa mengambil dari Al-Qur'an sebagai percontohan, sebagai apapun kan begitu ya. Tetapi kenapa dikhususkan bagi yang bertakwa? Ini pertanyaannya. Karena orang yang bertakwa itu adalah al-qabilina lil huda. Bisa dipahami? Betul Al-Quran itu untuk petunjuk pada siapapun, kepada semua manusia umum. Tetapi yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ya, hudan lil muttaqin. Ya. Bedanya dengan ayat 185 tadi, ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi secara umum Al-Quran untuk siapapun. Tetapi yang hanya mengambil ibrah dari Al-Quran adalah al-muttaqin yang kita tuju sebagai tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, jadi orang yang bertakwa, orang yang berpuasa ini tidak bisa dilepaskan ya. Amanu, nanti akan saya sebutkan di ayat yang ketiga. Kenapa khitabnya bukan kepada ya ayyuhal apa? Ya ayyuhalladzina aslamu. Tetapi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina aman. Jadi iman dan takwa. Kemudian Al-Quran yang ada pada diri kita itu tidak bisa dipisahkan dari kita. Nah, terutama malam ini, malam apa? Turunnya Al-Quran. Makanya kita juga salah satunya tadi melakukan tawassul bil Quran. Ya. Supaya antum menyadari bahwa apa? Al-Quran yang Allah turunkan itu secara spesifik hanya diambil oleh orang-orang yang muttaqi. Jadi kalau antum berpuasa tetapi mengabaikan Al-Quran berarti belum mencapai apa? La'allakum tattaqun. Ya, bisa dipahami ya, ikhwan dan sekalian. Ini ya, antara kaitan tadi takwa, iman dan Al-Quran. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an yang ada pada kita yang diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar kita disunahkan untuk tawassul kepada Al-Qur'anul Karim. Diletakkan di hadapan kita. Kemudian diletakkan di atas kepala kita. Itu sebagai apa? Sebagai ahad janji kita kepada Al-Qur'an. Ya. Orang yang muttaqin yang kita berpuasa di bulan suci Ramadan untuk sampai la'allakum tattaqun. Ya. Harus memiliki apa? Kepedulian kepada Al-Qur'an. Jangan meninggalkan Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin. Karena apa? Yang mengambil pelajaran, mengambil pedoman hidup itu hanya orang yang muttaqin. Dan itu yang kita ingin meraih sifat ketakwaan itu sebagai orang-orang yang berpuasa. Makanya kemudian Allah melanjutkan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, ini salah satu ciri orang yang bertakwa adalah iman kepada yang gaib. Di dalam beberapa tafsir ya, dalam tafsir Syiah, tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang masyhur di kalangan ulama yang dimaksud al-ghaib ya, sesuatu yang tidak tampak oleh panca indera kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan al-malaika, ada juga yang menafsirkan yaumul qiyamah. Ya, intinya kepada sesuatu yang belum nampak di hadapan kita. Tetapi yang masyhur adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa. Makanya kan saya tadi di awal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Khitab puasa itu bukan hanya kepada seorang muslim tetapi juga seorang mukmin. Ya, artinya kalau kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Kemudian yang kedua konsekuensinya apa? Makanya kan tadi di awal saya mengatakan
Puasa, siam itu salah satu media kita mencapai apa? Takwa. Ya. Apakah media lain tidak ada? Ya ada. Ini salah satunya apa? Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian apa? Wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Ya, sholat. Makanya orang yang bertakwa, kalau kita ingin takwa, apakah cukup dengan puasa tidak sholat? Ya tidak mungkin. Apakah cukup kita dengan berpuasa, kita tidak sholat ya, misalkan naudzubillah min dzalik, mengabaikan Al-Quran tadi. Ya. Padahal Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai petunjuk hanya bagi orang yang bertakwa. Kalau kita ingin betul-betul menjadi bertakwa, ya harus mengambil Al-Quran. Menjadikan landasan hidup kita Al-Quran. Ya. Kenapa demikian? Ya memang Al-Quran ciri termasuk hal yang tidak bisa dipisahkan dari takwa. Malam Lailatul Qadar ya. Kemudian sebelum saya kupas ya berkenaan kaitannya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anun Natik. Siapa Al-Qur'anun Natik? Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah dan Ahlul Baitnya cerminan dari Al-Qur'an yang hidup sebagai contoh yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, ciri yang kedua ya, wa yuqimunas shalah. Tidak bisa kita gambarkan orang yang bertakwa tetapi naudzubillah tidak melakukan ibadah sholat, tidak mungkin. Sedangkan yang ketiga ini dari sisi sosial. Islam itu ini keindahan Islam, ikhwan dan akhwat sekalian. Keindahan Islam bagaimana kita juga peduli tidak hanya ibadah mahdhah kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan berinfak atas apa yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini yang mana ulama di dalam tafsir-tafsir kita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Yang dimaksud infak di sini bukan hanya infak orang yang mengeluarkan hartanya, tidak. Tapi semua apa yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menginfakkannya. Mungkin orang akan bertanya, bagaimana orang yang nggak mampu akan berinfak? Ya, orang yang tidak mampu secara materi kan gitu kan. Apakah juga bisa berinfak? Bisa. Melalui apa? Apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, ilmu silakan infak dengan ilmu yang misalkan tidak punya harta. Ide, pemikiran. Makanya ulama mufassirin mengatakan ya dalam tafsir-tafsir kita pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Allah tidak berfirman wa min amwalihim ya yunfiku? Karena ini umum, tidak hanya harta kita. Antum yang bisa berikan kepada Ahlul Bait ini apa? Ya, misalkan orang yang katakanlah misalkan pergi ke Husainiyah kemudian membereskan sandal, membagi-bagi makanan. Ini juga infak. Ya, infak dari apa yang kita beri kepada Ahlul Bait. Apa yang antum mampu untuk memberikan kepada jalan Ahlul Bait ini? Karena itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Ketika kita berbicara Al-Quran, tidak bisa dipisahkan dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Makanya di dalam riwayat dikatakan inni tarikum fikumus tsaqalain. Sesungguhnya aku tinggalkan dua pusaka yang berat kata Rasulullah. Yaitu yang pertama apa? Kitab Allah wa roti ahla baiti. Yang pertama adalah kitab Allah yang antum tadi apa? Bertawassul dengan Al-Quran. Sedangkan yang kedua wa roti keluargaku ahlul bait ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila engkau berpegang teguh dengan keduanya, dengan Al-Quran yang mushaf dan Al-Quran yang berjalan, artinya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, lan tadillu abada. Kalian selamanya tidak akan pernah sesat. Dan riwayat ini sebenarnya riwayat yang sahih ya dibandingkan ini tatum fi kumustaqalain kitab Allah wa sunnati. Ya, wa itrati ini yang lebih
apa yang sahih begitu ya. Dalam periwayatannya, dalam musnadnya dan lain sebagainya. Ya, la yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Keduanya ini ya, Al-Qur'an, mushaf dan ahlul bait ini tidak bisa dipisahkan. Makanya tadi bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini juga bentuk dari apa, ikhwan dan akhwat sekalian, kita bertawasul dengan Al-Qur'an karena kita ingin meraih puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa tadi sudah saya paparkan ya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua tadi, yaitu bahwa Quran zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, Al-Quran tidak bisa dipisahkan kepada ahlul bait. Kita sebagai pengikut ahlul bait, ketika kita menjadikan landasan Al-Quran, berarti antum semua menjadikan landasan ahlul bait dalam kehidupan kita. Kita berbeda dengan mereka karena tidak menjadikan landasan ahlul bait. Makanya mereka menjadikan landasan apa? Kitabullah wa sunnah. Ya. Jadi ahlul bait yang dalam sebuah riwayat ini kita berbicara sekarang kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Ketika berbicara Al-Quran, ketika kita tadi bahwa orang yang bertakwa itu salah satunya adalah harus memiliki kepekaan kepada Al-Quran, menjadikan prinsip hidup kita Al-Quran dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsiynya, Allah mengatakan kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Iqra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wahai Muhammad, bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bacalah surat ini Al-Qadar itu. Fa innaha nisbatuk. Ini yang menarik ya, biar antum tahu. Di malam Lailatul Qadar ini ya kita berada. Sesungguhnya kata Allah bahwa Lailatul Qadar ini ya atau surah Al-Qadar yang kamu baca tadi adalah nisbatuk. Nisbat itu artinya apa? Pengenal. Ya, pengenal. Apa kok istilah sekarang ya? Identitas. Ya, kayak KTP itu kan sebagai pengenal kita kan gitu ya. Ya, wa nisbatu ahli baitik, tidak hanya pengenalmu tetapi juga pengenal ahlul baitmu. Jadi kalau kita berbicara inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya berbicara tentang Lailatul Qadar, secara otomatis kita berbicara tentang siapa? Ahlul bait. Karena inna anzalna ya yang dibaca, kita selalu membacanya itu ya. Bahkan dalam riwayat untuk meringankan orang yang sedang berada di alam barzah, seringlah antum membaca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, di kuburan, di makom, atau yang baru meninggal dunia. Karena itu bisa meringankan. Ya. Lailatul Qadar, ya. Surah Al-Qadar itu adalah apa? Nisbatuka, pengenalmu. Kemudian wanisbatu ahli baitika ila yaumil qiyamah. Bayangkan sampai hari kiamat. Jadi kalau antum membaca surah Al-Qadar artinya antum apa? Selalu mengingat bahwa inilah ahlul bait. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bacakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Mufaddal bin Umar. Ya, berkenaan dengan Lailatul Qadar. Apa kata Mufaddal bin Umar? Beliau meriwayatkan qala al-Imam as-Shadiq ma abyana fadlaha 'ala suwar. Alangkah jelasnya keutamaan surah Al-Qadar itu dibandingkan surat-surat yang lainnya. Ya, jadi berbicara malam Lailatul Qadar, berbicara tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah berbicara tentang ahlul bait. Makanya tadi kan saya mengatakan bahwa mushaf yang ada ini adalah tidak bisa dipisahkan dari ahlul bait, terutama surah Al-Qadar ini. Apa kata Al-Imam
kata kemudian Mufaddal berkata, "Qult fa ayyu syai'in fadluha?" Apa keutamanya sampai engkau mengatakan bahwa Al-Qadar ini sangat jelas keutamanya dibandingkan surat-surat yang lain? Wahai Al-Imam Shadiq, qala nazalat wilayatu amiril mu'minin fiha. Jadi wilayah kepemimpinan Al-Imam Ali bin Abi Thalib itu turun pada malam apa? Di malam Lailatul Qadar. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kata-kata tanazzul ya, tanazzal itu menunjukkan apa? Fi'il mudhari yang selalu ada pada setiap waktu sampai pada hari kiamat. Makanya berkenaan dengan wilayah Amirul Mukminin, berkenaan dengan wilayah Al-A'immah Al-Ma'sumin sampai kepada Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ya. Bagaimana Al-Quran turun ke bumi, malaikat turun ke bumi, kalau tidak ada yang menerimanya, tidak mungkin. Siapa yang menerimanya sekarang? Yaitu Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kenapa? Karena di malam ini ya, yaitu turunnya apa tadi? Wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Berkenaan dengan wilayah kepemimpinan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Mufaddal masih belum puas ya. Qult, aku berkata kepada beliau, fi lailatul qadri allati nartajiha fi syahri Ramadan. Ya Imam Ja'far Shadiq, apakah di malam Lailatul Qadar yang kita selalu memohon ya, antum tadi memohon doa, memohon ucapan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan. Apa kata Imam Shadiq? Nah, hiya lailatun, yaitu malam quddirat fiha samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi akan ditentukan oleh Allah. Makanya antum memohon kepada Allah setahun yang akan datang ini sampai tahun berikutnya kalau kita berikan umur panjang. Untuk apa? Supaya takdir kita menjadi takdir yang baik. Ini malam-malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Wa quddirat wilayatu Amirul Mukminin fiha. Dan begitu juga wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga ditakdirkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi berbicara tentang malam Lailatul Qadar ya tidak mungkin dipisahkan kepada Ahlul Bait. Jadi antum dalam malam Lailatul Qadar ini harus menjadikan apa? Contoh teladan bahwa Ahlul Bait tidak bisa dipisahkan dengan apa? Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar juga menjadi penentuan malam wilayah Ali bin Abi Thalib. Makanya kita berbahagia ya alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin bi wilayati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, suatu anugerah kita bisa berwilayah kepada Ahlul Bait. Ya, makanya antum harus sering-sering membaca surah Al-Qadar. Tadi dikatakan dalam hadis qudsi bahwa surah Al-Qadar itu adalah pengenal kita. Pengenal Ahlul Bait. Dalam riwayat yang lain man arafa barang siapa yang mengenal Fatimah Az-Zahra. Ya, haqqa ma'rifatha kata Imam Shadiq. Haqqa ma'rifatiha, dengan betul-betul mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya, adraka lailatul qadar, maka dia akan menemukan malam Lailatul Qadar. Ya, antum yang mengenal Ahlul Bait ya tidak mungkin istilahnya ya. Ini sudah janji Al-Imam Ja'far As-Shadiq, orang yang betul-betul mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Artinya mengenal dan mengikuti dan ya melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Ahlul Bait. Mengamalkan apa yang ada dalam tuntunan Ahlul Bait. Karena semua tuntunan Ahlul Bait adalah tuntunan Al-Qur'an. Ya, sekali lagi ya. Kenapa?
Karena keduanya tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Istilahnya itu Al-Quranun Natiq. Quran yang berbicara. Ya kalau antum semua bisa mengenal Sayyidah Fatimah dengan pengetahuan yang benar, niscaya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi di dalam riwayat dari Imam Shatiq, Imam Al-Baqir alaihissalam dikatakan, apakah engkau tahu malam Lailatul Qadar itu? Bagaimana kami tidak tahu, kata para imam kita. Sedangkan para malaikat itu yaqufuna biha bina. Jadi para malaikat Allah itu ya istilahnya turun ke bumi melalui kita. Turun kepada kita. Ya. Makanya amalan-amalan kita yang setahun itu diserahkan kepada siapa? Kepada Al-Imam Mahdi Ajalallah Farujahus Syarif. Apa nanti yang akan kita lakukan ya, dalam takdir-takdir itu nanti diserahkan kepada Al-Imam Al-Mahdi Ajalallah Farujahus Syarif sebelum diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Al-Imam Sahibul Asri wal Zaman. Ya, dengan hati kita, ketulusan kita, supaya takdir kita yang setahun ini sebelum diimdo, karena malam 23 itu malam imdo ya, artinya di stempel gitu ya, karena usaha kita dari malam 19 kemudian apa malam 21 dan terakhir ya akan diserahkan kepada Allah melalui siapa? Al-Imam Mahdi Ajalallah Farujahus Syarif. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan kepada kebaikan. Semoga apa yang telah kita lakukan dalam ibadah di dalam bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi penyemangat bagi kita sebagai pengikut Ahlul Bait untuk lebih memaknai malam-malam Lailatul Qadar. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Selanjutnya kita berikan suatu umumnya yang dari kami dari